Halo semuanya, pada video kali ini kita bakalan bahas tentang utang hipotek, dimana utang hipotek ini masih termasuk dalam utang jangka panjang. Yang kita bahas adalah pengertian utang, buat review sedikit, terus pengertian utang jangka panjang sama utang hipotek. Pengertian utang itu adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang, dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya, umumnya berupa uang atau penyerahan produk pada waktu yang telah disepakati bersama antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Lalu, utang jangka panjang itu adalah utang yang pelunasannya akan dilakukan lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan kelompok aktiva lancar. Selanjutnya, contoh dari utang jangka panjang itu ada utang hipotek, yaitu pinjaman yang timbul sehubungan dengan perolehan dana dari utang yang dijaminkan menggunakan harta tetap. Yang kedua ada utang obligasi, yaitu pinjaman yang timbul sehubungan dengan dana yang didapatkan melalui pengeluaran surat-surat obligasi. Selanjutnya ada utang wesel jangka panjang, yaitu surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari penerbit kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau orang yang telah ditunjuknya pada waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya yang keempat adalah utang bank jangka panjang. Ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan UMKM untuk minjem uang ke bank. Pinjaman kepada bank yang waktunya lebih dari setahun. Selanjutnya utang hipotek itu dibuat dengan persetujuan hipotek dengan akta notaris. Terus biaya akta notaris dan provisinya itu ditanggung oleh peminjam. Lalu dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa harta peminjam yang dijadikan jaminan berupa aset tetap, jadi ada jaminannya aset tetap. Jika peminjam tidak mampu melunasi utang pada waktunya, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menjual agunan tersebut yang akan diperhitungkan dengan utang. Ini contoh dari perjanjian hipoteknya, perjanjian utang piutang dengan kuasa hipotek. Di sini ada data untuk peminjam. Terus yang ini di sini ada pasal-pasal perjanjiannya. Lalu kita masuk ke pencatatan jurnal utang hipotek. Di sini ada pada tanggal 1 Juli 2015 PT Asafrozen minjem uang kepada Bank Amanah sebesar 150 juta dengan jaminan gedung pabrik dan tanahnya senilai 300 juta. Lama peminjamannya itu 5 tahun, bunganya 12% per tahun. Lalu ada biaya yang dibebankan oleh bank, itu ada biaya akte 550.000 dan provisi kredit 1%. Maka kita akan ngitung provisi kreditnya dulu. Provisi kredit 1% dikali utang hipoteknya itu 150 juta, berarti hasilnya 1.500.000. Maka kasnya utang hipotek, karena peminjam itu nanggung biaya, berarti dikurangin biayanya. Hasilnya 147 150 juta dikurangi 1.500 147.950 250.000. Berarti jurnal pada saat penutupan hipotek yang A pada tanggal 1 Juli 2015 atau pada tanggal transaksinya itu kas sebesar 147.950.000. Lalu ada beban akte notaris 50 150.000, lalu beban
provisi. Kita masukin ke beban administrasi bank biasanya 1.500.000. Pada utang hipotek 150 juta. Sudah, ini adalah jurnal pada saat penutupan, yaitu pada tanggal transaksinya 1 Juli 2015. Lalu yang B, jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik jika diperlukan. Jurnal penyesuaian dibutuhkan karena dia itu transaksinya tanggal 1 Juli, maka ada bunganya, kita hitung, kita sesuaikan bunganya ini pada tanggal 31 Desember di jurnal penyesuaiannya. Berarti akunnya bakalan jadinya beban bunga sama utang bunga. Kita hitung bunganya ada berapa dari Juli sampai Desember. Dasar perhitungannya adalah jumlah utang hipotek itu sendiri ya. Dari Juli sampai Desember berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan, berarti 6 bulan per 12 bulan dikali bunganya adalah 12%, dikali 12%. Hasilnya 50 kali 6 per 12 kali 12%, 9 juta. Lalu jurnal pembaliknya pas tahun berikutnya di 1 Januari kita lakukan jurnal pembalik. Utang bunga 9 juta pada beban bunga Rp9 juta. Sudah dibalik, setelahnya adalah jurnal pada saat membayar angsuran pertama. Maka yang hasilnya jadinya utang hipotek sebesar berapa? Besarannya itu adalah, kita lihat besaran angsurannya itu dari jumlah utangnya dan jumlah lama pinjamannya, jadi 150 juta dibagi 5 tahun sampai dengan 30 juta. Berarti utang hipoteknya 30 juta. Lalu beban bunganya udah setahun, berarti 150 juta dikali 12%, yaitu 18 juta. Utang hipotek, beban bunga pada kas sebesar 48 juta. Nah, ini harus dibayarkan pada saat angsuran pertamanya di tahun pertama. Lalu karena untuk misalkan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo di periode selanjutnya, utang tersebut menjadi utang jangka pendek pada tiap akhir periode dapat dibuat jurnal penyesuaian. Jadi karena dalam setahun itu di bulan Desember itu maksudnya setiap tahun bakalan ada pembayaran utang hipotek pada tanggal 1 Juli. Pada tanggal 1 Juli, maka dari utang jangka panjang kita ubah jadi utang jangka pendek.
utang hipotek 30 juta pada utang angsuran hipotek 30 juta. Maka pas bayar angsuran pertamanya itu menjadi utang angsuran hipotek 30 juta. Lalu ada beban bunganya 18 juta pada kas 48 juta. Jadi kalau kita melakukan beberapa penyesuaian di akhir periode, kita bakal pakai akun utang angsuran hipotek karena udah jadiin jangka pendek. Nah, selanjutnya untuk melatih pemahaman kita, pemahaman kalian, bisa dibuat pengerjaan soal, nanti bisa di-download di deskripsi, bisa dilihat PowerPoint-nya kembali buat dipelajarin, dan soalnya bisa dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton, semoga materinya dapat dipahami dengan mudah.